Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah Allah memberikan kelebihan pada Bani Adam berupa al-fikr wal aql, pikiran dan akal. Tentu saja Allah menginginkan dari kita semua agar karunia besarnya berupa pikiran dan akal ini digunakan secara benar, lurus, dan tidak bengkok-bengkok. Pemikiran yang benar inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita berjalan di atas jalannya dan menghindarkan kita dari kesesatan-kesesatan pikir dan kesesatan akal yang menyimpang dari jalan Tuhan. Ada satu hal menarik yang perlu kita perhatikan agar pemikiran kita benar, lurus, dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, agar tidak terjadi apa yang disebut dengan berpikir sungsang atau otak sungsang atau pikiran sungsang. Sungsang adalah terbalik. Cara berpikir sungsang misalnya, tatkala yang benar dianggap batil, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang lurus dianggap bengkok, atau yang bengkok dianggap lurus, yang besar dianggap kecil. Kemudian cahaya dianggap gulita. Kritik misalnya dianggap ancaman. Atau sebaliknya, yang sebenarnya ancaman dianggap kritik. Kemiskinan dianggap kekayaan. Kesombongan dianggap tawadhu. Ketawadhuan dianggap kesombongan. Mengarahkan pada yang benar dianggap menyesatkan. Dialog dianggap pertengkaran. Keramahan dianggap keangkuhan. Berpikir nyongsang seperti ini yang sangat berbahaya apabila kita terus biarkan otak kita menjadi otak sungsang, otak yang terbalik-balik. Bagaimana halnya apabila kita melihat cahaya dianggap gulita, gulita dianggap cahaya, kebenaran dianggap kebatilan. Kadangkala kawan dianggap lawan, atau lawan dianggap kawan. Sehingga bagi kita yang berpikir sungsang atau berotak sungsang, segalanya menjadi terbalik-terbalik. Segalanya menjadi berlawanan dengan apa yang dipikirkan. Barat dianggap timur, timur dianggap barat. Kemudian, pemirsa rahmatullah, otak-otak sungsang seperti ini yang bisa menjadikan sebuah pribadi menjadi tidak jelas kata-katanya, tidak jelas statementnya,
tidak lurus berpikirnya, tidak tahu kita apa orientasinya. Dan dari otak sungsang inilah kemudian menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang berotak sungsang juga. Masyarakat yang kemudian berkorban untuk kebaikan dianggap kesia-siaan. Menunjukkan kebenaran dianggap buang-buang waktu. Otak-otak sungsang yang mungkin kita miliki akan menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang sungsang pula, memiliki otak sungsang. Menolong orang dianggap sesuatu yang mubazir, mengeluarkan uang dari usaha yang dia lakukan. Apabila ada otak sungsang di tengah-tengah kita, tidak usah banyak-banyak. Ini akan menjadi bencana besar bagi sebuah keluarga, bagi dirinya terutama. Karena dia sebenarnya telah berjalan, kaki menjadi kepala dan kepala menjadi kaki. Matanya menjadi nanar, pikirannya menjadi kacau, salbut. Pada tingkat yang lebih tinggi dalam sebuah negara di mana banyak orang-orangnya yang berotak sungsang, akan menjadikan negara ini bisa saja kehilangan arah, kehilangan orientasi, dan mungkin kehilangan ada kekacauan visi dan misi. Kepentingan pribadi bisa saja dianggap kepentingan negara, atau kepentingan negara dianggap kepentingan pribadi. Pemirsa rahmatullah, otak sungsang berbahaya bagi kita secara personal, bagi kita secara family atau keluarga, dan akan mengacaukan tata aturan bernegara. Pemirsa rahmatullah, sungguh beruntunglah kita apabila kita senantiasa berpikir untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki otak sungsang itu. Gelap dianggap gulita, gelap dianggap cahaya, gulita dianggap cahaya. Langit mungkin dianggap bumi, matahari mungkin dianggap bulan. Dan semua itu bersumber dari keretakan otak, dari kekotoran jiwa, dari ketidakjernihan hati dan nurani. Kita-kita yang berotak sungsang itu akan menjadi korban dari cara berpikirnya, akan menjadi korban dari ketidakbijakannya. Suatu saat nanti orang yang berotak sungsang akan mengalami penyesalan yang dalam karena dia telah berbalik, memandang sesuatu, memandang kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Walaupun mungkin saat ini
tidak terasa, tapi itu penyakit yang terus akan menggerogoti nuraninya, akan menggerogoti perasaannya, akan menggerogoti emosinya. Suatu saat dia tidak lagi dianggap berguna oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia akan menderita karena dia telah sebenarnya berkhianat pada nuraninya, berkhianat pada dirinya, dan terutama berkhianat pada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.